Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah melaksanakan perjalanan dari Ciledug ke Gunung Mas Puncak Bogor. Kita berangkat jam setengah 6 pagi. Nah, buat mengejar jam setengah 6 pagi ini kita bangun dari jam 3 pagi. Ya, Jid dengan muka ngantuknya langsung berangkat menaik bis, tapi dia tetap semangat. Terus dia nyari bis yang tempat duduknya paling enak menurut dia. Pagi-pagi tuh kan gue bangun siang tuh, pas sudah mau jalan gue baru bangun, baru mandi. Akhirnya gue tuh make up tuh di bis sambil baca Yasin, gue sambil make up gitu. Ribet dah pokoknya, tapi terus bisa lupa. Nah, selama perjalanan juga kegiatan dipimpin oleh pembacaan Yasin oleh Ustadz Jayana sebagai bentuk terima kasih kita kepada almarhumah yang telah mendahului dengan membacakan Yasin. Mudah-mudahan kita perjalanan dilancarkan oleh Allah SWT dan mendapatkan keberkahan serta mengirim pahala juga untuk almarhumah yang telah mendahului kita. Alhamdulillah, Ustadz Jayana memimpinnya luar biasa, semuanya menyimak dengan khusyuk dan tawadu. Pas gue lagi jadi itu anak operator di bis, kata gue ya orang mau inian kan, apa tuh lagi lomba apa sih, karaoke gitu ya, lagi lomba karaoke. Ya udah tuh kan lomba belum rapi, orang pada rebutan banget, woi puter ini, kata gue yang bener yang mana, udah tau gue budek di depan ya, akibat kata gue. Orang nyuruh gue suruh bantuin Umer nyanyi Ayah Susanti, udah tahu gue kalau tiap pagi Umer di rumah nyanyi Ayah Susanti aja gue gondok banget. Ini gue disuruh bantuin Umer nyanyi Ayah Susanti. Nah, udah gila-gila mereka. Gue tuh lagi pusing banget dah lomba nyanyi. Terus Sabrina katanya sini gue mau nyanyi. Gue pas denger itu, aduh nggak bakal bener nih, udah mas suara cempreng, bikin gue pusing tambah pusing doang. Sampai gue di situ muntah beneran, pusing tuh gara-gara dengerin suaranya kagak jelas. Salah satu lomba yang bikin haru lah, padahal keadaannya lagi di jalan tapi bikin haru, yaitu lomba puisi. Nenek, namamu akan selalu terpanjatkan dalam doa. Di situ Abi lomba puisi menghayati, Tante Mimi bikin puisi dadakan, Mimi Aji yang guru bahasa Indonesia juga bikin puisi, terus sampai Tante Aji Saro juga bikin puisi juga. Waktu lomba baca puisi di bis tuh, bapak gue suruh baca puisi, minta cariin ke gue, giliran udah dicariin, lu bayangin apaan? WWW-nya dibaca, udah tahu gue cari dari Google ya. Dasar emang. Ketika di tengah perjalanan itu semua satu bis pada terganggu oleh satu orang panitia, yaitu yang bernama Sabrina. Karena kenapa? Di awal kita sudah pengen berhenti di rest area. Ada yang tanya, ada mau berak? Tidak ada. Ketika sampai di puncak sebelum sampai Gunung Mas, ada yang pengen berak ya guys ya, itu yang bernama Sabrina. Ternyata aduh, saya tuh udah muak itu sama panitia itu yang bernama Sabrina, aduh. Menarik di Gunung Mas itu banyak sekali. Keren saya, Gunung Mas itu cuma plang doang ya guys. Ternyata ketika masuk itu saya baru pertama kali lebar juga ya. Worth it lah buat Gunung Mas, keren banget lah. Alamnya juga dapet, buat camping juga bisa. Gua makasian sama si siapa itu namanya? Adanya Hasan Atta, lagi lomba sticky note, diolesin mukanya ke pantatnya Om Iding. Kayaknya dia keenakan, diem aja kali ya. Dioles-olesin itu mukanya. Gue kan di sini jadi panitia bagian perlombaan ya, bagian acara. Nah, gue tuh bikin lomba mecahin balon. Jadi balon tuh diikat di kaki. Ini lombanya buat orang tua, jadi bapak-bapak, ibu-ibu biar rame aja gitu.
pada diikat di kakinya, di kaki kiri. Kalau yang kaki kanannya kuat, kalau yang di kaki kanan, kalau yang kaki kirinya kuat. Nah, pas lomba, jalan lomba mah awal-awal mah tenang-tenang aja. Nah, pas di pertengahan mulai rusuh tuh. Nah, emak gue di situ mecahin balon bapak gue. Wah, apakah ini tanda ketidakharmonisan keluarga? Tapi untungnya di situ emak gue yang menang. Udah bewan kan ya sama Tante Mimi tuh udah bewan emak gue. Emak gue terus attack, Tante Mimi mah cuma bisa defend. Nah, tapi emak gue tuh yang menang. Kece dah. Pokoknya keluarga gue the best. Menang semua. Pas si Umer ikut lomba sumpit tuh, kayaknya gue lihat-lihat dia dibantuin Tika tuh. Curang gak sih? Tapi dia kalau di rumah gak menang lomba sama sekali, dia bakalan nangis ngamuk-ngamuk. Pas lomba sarung tuh, lu tahu kagak? Nih orang yang paling depan udah kagak bener, jadi ke belakang-belakangnya kagak bener. Pas mau balik lagi ke depan, kerudung gua sampai ketutupan, sampai nutupin muka, anjir, sumpah. Itu parah banget sih. Emang yang ngoper aja kagak bener itu. Ketika sarung berantai, kenapa saya di situ disalahkan padahal saya tidak melakukan kesalahan yang sangat fatal. Saya tidak tahu dengan teman-teman panitia yang lain tidak tahu saya, kenapa saya bisa jadi fatal begitu disalahkannya ya guys ya. Si Fahri mah emang gede doang badan, lewatin saru aja susah. Terus udah abis itu ngapa? Dicopotin lagi tangannya, kan bikin kita didiskualifikasi. Ya, mulai. Ya terus acara pas di Gunung Mas itu pas kata gue lagi lomba ya, gue kan muter-muter ya kan pas lomba rebutan bangku gitu, muter-muter. Tuh gue kesel banget, kesel banget. Udah jangan deket-deket bangku, jangan deket-deket, semuanya pada mepet-mepet ke bangku, nggak jelas banget ya. Udah gitu pada dorong-dorong nggak jauh-jauh, tapi dianya pada mepet ke bangku kan. Pas gue lagi berusaha ngejauh-jauhin orang-orang, tiba-tiba lagunya berhenti, suwe banget. Jadi gue keluar tuh paling pertama, kata gue suwe. Pertama guru ya, lanjut lagi, Jaya nggak Jaya. Nah, pas ikut lomba rebut kursi gue disalahin mulu gara-gara bilangnya deket sama kursi lah. Padahal kan setera jalan gue ya. Lah, dia ngatur amat. Ora jelas emang. Nah, pas gue di lomba kursi itu, gue tinggal one by one dengan panitia terrusuh tuh. Itu panitia terrusuhnya itu, dia udah main curang duluan. Pas gue lagi muter-muter, nggak fokus. Nah, tiba-tiba lagunya diberhentiin. Pas gue mau narik bangkunya, udah telat duluan. joget Coba paling aneh nih yang makan sama panitia, dia punya anak, anaknya dilempar tuh. Untung aja tuh anak agak jatuh. Coba aja anaknya jatuh, aduh udah nggak tahu tuh riwayatnya gimana. Apalagi si Angger, Pataul, bocah masih kecil begitu, badan bentet begitu dilempar. Untung aja orang jatuh begitu ya, kalau jatuh gimana ya? Ima itu, aduh, di atas. Ketika saya ingin menaiki Flying Fox bersama Angger, itu ketika kita lihat di press list harganya itu 70.000, ketika saya dan Angger ke loketnya 60.000. Wah, itu mah murah ya. Tapi yang disayang-sayangan kan apa ya? Nunggu untuk gilirannya. Itu 2 jam kita menunggu dan kita kedapatan naik itu ketika ingin pulang. Ternyata soalnya saya setelah naik Flying Fox itu sudah ada planning B dengan Angger
dengan makan soto mie Bogor. Ternyata gagal saja Bung karena kita buru-buru pulang. Gue udah selesai naik Flying Fox, pas gue sampai tempat perkumpulan, ternyata masih ada yang beli sate, masih ada yang pada jajan, masih ada yang ngopi. Gue udah buru-buru tuh dari atas lari-larian. Kecewa sih itu. Jalan-jalan ke Gunung Mas kali ini seru banget sih. Dapat experience baru. Terus view dari Gunung Mas juga bagus. Semoga di kesempatan selanjutnya kita sekeluarga besar bisa ikut jalan-jalan lagi. Dari Gunung Mas gak ada yang terlalu menyenangkan, soalnya lebih enakan di rumah daripada jalan-jalan. Semoga bisa jalan-jalan lagi. Jadi buat jalan-jalan tahun ini karena kita udah lama nggak jalan-jalan bareng, jadi berkesan banget sih walaupun ada hektiknya di belakang layar, cuma ya oke lah. Terus yang bagus menurut gue di Gunung Mas karena kita kan di Ciledug udah nggak lihat suasana hijau, jadi pas ke Gunung Mas tuh kita kayak orang Nora gitu, jadi wah banget udah. Tapi itu aja sih. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan ini bisa kita nikmati semua. Terima kasih buat dan tante, nenek juga yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengatur jalannya acara, menikmati liburan yang luar biasa ini walaupun singkat. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lama lagi dan kita nantikan jalan-jalan selanjutnya ke Pulau Bali.